Aku pernah mempertahankan rumah tangga dengan seorang pria yang taat beribadah, rajin mengaji, tetapi malas bekerja, dan juga jarang menafkahi, batin maupun lahir. Tidak perhatian terhadap anak istri. Saya sabar menerima walau dengan rasa sakit menjalaninya. La ilaha illallah. Tapi ketika meminta ia untuk berubah, ia tidak mau dan berucap, aku pengen tenang ibadah, pergi sana dan kamu dan anak-anak. Hingga sekarang rumah tangga kami berakhir dan sampai sekarang saya digantung, tidak diurus ke pengadilan agama. Lantas apakah untuk kebutuhan anak saya harus meminta walau tidak diberi, atau diamkan saja karena akan melelahkan hati ini? Dan laki-laki seperti apa yang harus saya cari untuk pernikahan berikutnya? Begini, pernah mempertahankan rumah tangga dengan laki-laki yang ahli ibadah, tapi sikapnya kepada istri tidak baik. Ini ada hadisnya, Abu Darda dengan istrinya. Abu Darda ini oleh Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan seorang laki-laki namanya Salman Al-Farisi. Salman. Nah, ketika Abu Darda ini pulang ke rumah, itu langsung masuk ke tempat sholat. Dari Isya sampai subuh. Pagi kerja. Istrinya Ummu Darda tidak pernah disentuh. Sampai akhirnya Ummu Darda ini lapor kepada Salman Al-Farisi. Salman, itu teman kamu sudah tidak punya perasaan dengan perempuan. Salman tanya, apa yang terjadi? Setiap dia pulang ke rumah, dia tidak pernah menyentuhku. Dia langsung masuk ke tempat sholatnya. Apa kata Salman? Dia salah. Dia punya hak untuk beribadah kepada Tuhannya, dan dia juga punya hak untuk menyenangkan istrinya. Istri punya hak untuk disentuh. Maka sama Salman dilaporkan kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya dapat berita dari Ummu Darda. Katanya Abu Darda itu tidak pernah menyentuhnya. Abu Darda hanya fokus ibadah, dan ibadah. Sama Rasulullah dipanggil, Abu Darda sini. Setelah Abu Darda sampai, Rasulullah bilang apa? Abu Darda, matamu punya hak untuk istirahat. Tubuhmu punya hak untuk istirahat. Istrimu juga punya hak untuk disentuh, dalam tanda kutip ya. Nah, maka kata Rasulullah, tidak termasuk kebaikan seseorang yang hanya mementingkan ibadahnya kepada Allah, tapi dia melupakan istrinya. Nah, itulah maka dalam Islam ada kalimat hablum minallah, hablum minannas. Ciri baiknya hablum minallah itu kalau hablum minannasnya baik. Orang kalau kepada Allah baik, tapi kepada manusia atau istrinya tidak baik, dia bukan laki-laki yang baik. Karena laki-laki yang baik adalah dia baik kepada Allah dan dia juga baik kepada pasangannya. Terus, laki-laki seperti apa yang harus saya cari? Laki-laki yang mengerti agama. Selesai. Mau kaya, mau miskin, tapi dia mengerti agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.